Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Nisa. Kita akan belajar pendidikan batik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang prinsip pemalaman, bahan pemalaman, dan peralatan pemalaman. Hari ini yang akan kita bahas adalah teknik pemalaman. Anak-anak simak baik-baik ya penjelasan dari Bu Nisa. Teknik pemalaman. Dalam proses pembuatan batik dikenal 3 tahapan pokok yang harus dilakukan, yaitu tahap persiapan, tahap persiapan alat dan bahan, dan tahap pembatikan. Tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahap menyiapkan kain mori sebelum dibatik. Pekerjaan ini sangat menentukan hasil tahap pembatikan. Menyiapkan kain mori artinya mengolah kain mori sampai siap dibatik. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam mempersiapkan kain mori sebelum dibatik. Langkah yang pertama adalah memotong kain mori sesuai kebutuhan. Yang kedua, ngetel atau mencuci kain dengan air bersih. Setelah kain dicuci dengan air bersih, kemudian dikeringkan, langkah selanjutnya adalah nganji, yaitu memberi lapisan kanji tipis. Langkah yang keempat adalah ngemplong, yaitu meratakan kembali kain yang sudah dikanji menggunakan alat kemplongan. Kemudian tahap persiapan alat dan bahan. Setelah permukaan kain yang akan dibatik dipola, maka kain siap diberikan malam sesuai pola yang kita buat. Sebelum dilakukan percantingan, kita harus mempersiapkan tempat dan alat-alatnya terlebih dahulu. Adapun yang harus dipersiapkan adalah tempat yang strategis dan aman. Kemudian mempersiapkan gawangan, mempersiapkan malam, mempersiapkan canting, dan mempersiapkan posisi. Tempat yang strategis dan aman. Tempat yang strategis dan aman adalah tempat yang tidak ada gangguan anak kecil, hewan piaraan, dan hembusan angin yang terlalu kencang. Pada dasarnya, tempat membatik harus tenang dan nyaman agar orang yang membatik dapat berkonsentrasi penuh saat membatik. Kemudian, mempersiapkan gawangan. Gawangan kita persiapkan dengan kain dibentangkan atau disangkutkan di atas gawangan. Selanjutnya, mempersiapkan malam. Malam dicairkan di wajan yang telah kita persiapkan dengan menggunakan kompor, anglo, atau sentir. Sebelum malam dimasukkan ke wajan, terlebih dahulu nyalakan kompor, anglo, ataupun sentir. Setelah api cukup stabil, kita taruh wajan di atas pemanasan dan biarkan beberapa menit agar wajan sedikit panas. Selanjutnya, masukkan malam atau lilin sesuai kebutuhan dan diaduk hingga malam mencair. Selanjutnya, mempersiapkan canting. Siapkan canting yang akan kita gunakan untuk percantingan. Usahakan canting tidak bermasalah dan siap digunakan. Cek cucuk canting agar tidak tersumbat yang mengganggu jalannya malam. Badan canting tidak bocor. Untuk mengeceknya, kita bisa lakukan dengan cara meniupnya atau dengan menggunakan ijuk yang dimasukkan ke dalam cucuk canting. Langkah yang terakhir adalah mempersiapkan posisi. Saat akan membatik, kita duduk di kursi atau dingklik yang telah disiapkan. Posisi kita berada di depan kain yang telah ditaruh pada gawangan. Kompor yang digunakan untuk mencairkan malam kita taruh di sebelah kanan dan alat-alat lain yang akan digunakan untuk membatik ditaruh di sebelah kiri kita. Nah, itu tadi tahap mempersiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, tahap pembatikan.
Proses tahap pembatikan sudah mempunyai standar yang baku, yaitu tahap pemalaman, tahap pewarnaan, dan tahap pelorotan. Tahap pemalaman adalah tahap pertama proses pembatikan. Tahap pemalaman disebut juga tahap perintangan. Untuk memberi gambaran proses pemalaman ini, perhatikan urutan sebagai berikut. 1. Siapkan sehelai kain mori putih yang telah dikerjakan dalam tahap persiapan. 2. Buatlah pola di atas kain mori dengan pensil. Kegiatan ini biasa disebut mola atau membuat pola, atau biasa juga disebut nyemplongi. 3. Siapkan wajan berisi malam. Letakkan wajan di atas kompor dengan nyala api kecil. Biarkan sampai malam meleleh dan cair dengan sempurna. 4. Siapkan canting sesuai ukuran yang dibutuhkan. 5. Bila sudah siap, ciduklah malam dengan canting atau nyamplungan. 6. Perhatikan ujung cucuk canting agar selalu dalam kondisi siap sebelum digunakan untuk membatik. Pastikan tidak ada genangan cairan malam berlebihan di ujung canting dan cucuk canting tidak tersumbat. 7. Hati-hati dalam memegang kain mori ketika proses membatik dilakukan, karena malam dalam keadaan panas sehingga diperlukan teknik memegang untuk menghindari rembesan malam mengenai telapak tangan. Nah, itu tadi tahap-tahap pemalaman. Untuk selanjutnya yaitu ada tahap pewarnaan. Tahap selanjutnya setelah pemalaman selesai adalah pewarnaan. Pewarnaan adalah tahap pemberian warna pada batik. Dalam proses pewarnaan batik tradisional dikenal beberapa teknik, yaitu teknik medel, celup, menggadung, menyoga, dan coletan atau lukis painting. Tahap terakhir adalah tahap pelorotan. Pelorotan adalah tahap menghilangkan atau melepaskan lilin malam dari permukaan kain batik. Pelapasan lilin malam tersebut dapat dilakukan sebagian atau menghilangkan keseluruhan. Menghilangkan keseluruhan kain malam pada akhir proses pembuatan batik disebut ngebyok atau melorot. Nah, itu tadi tahap-tahap pembatikan yang kita bahas hari ini. Kemudian di sini ada istilah-istilah dalam membatik. Anak-anak bisa membaca sendiri ya. Ada ngerujak, kemudian ngelowong, kemudian blirii, ngetel, menyoga atau nyoga, bironi, nerusi, mola, wedelan, nyeceki, dan ngisen-ngiseni. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Bu Nisa. Untuk materi hari ini sudah cukup ya anak-anak ya. Semoga apa yang Bu Nisa sampaikan dapat diterima baik oleh anak-anak. Untuk materi hari ini yang dirasa perlu dicatat, silahkan dicatat di buku tulis kalian masing-masing ya. Mungkin itu saja yang dapat Bu Nisa sampaikan. Bu Nisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.